Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Di sini saya ditugaskan MK Tamadun. Pertemuan keempat itu tentang adat istiadat Melayu. Nah, adat istiadat Melayu masih digunakan di era saya itu seperti akikah, tepung tawar, seperti berinai yang masih digunakan di daerah saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan adat istiadat masih digunakan di daerah saya, yaitu tentang akikah, tepung tawar, dan berinai yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Terima kasih. Adat istiadat Melayu. Nah, yang pertama adat istiadat yang saya bahas yaitu akikah. Nah, sedikit saya bercerita tentang masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu memiliki banyak sekali upacara-upacara tradisional yang masih dipertahankan hingga sekarang. Upacara tradisional Melayu itu meliputi keseluruhan siklus kehidupan manusia sejak dalam kandungan, kelahiran, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan berumah tangga. Semua itu diatur sedemikian rupa oleh adat yang telah disepakati sejak zaman nenek moyang dan hingga turun-temurun sampai sekarang ini. Nah, kali ini saya akan membahas tata cara akikah. Tata cara akikah anak laki-laki dan perempuan pada dasarnya cukup berbeda. Hal tersebut didasarkan pada dalil hingga sunnah dalam agama Islam dalam melakukan akikah bagi anak-anak di dalam sebuah keluarga. Akikah merupakan sebuah ajaran dan tradisi dalam agama Islam yang menandakan lahirnya seorang anak ke dunia. Acara akikah tersebut biasanya cukup dilakukan dalam satu hari dengan serangkaian proses yang harus dijalani sang anak bersama orang tuanya. Di dalam tata cara akikah yang disunahkan tersebut terdapat syarat wajib, salah satu yakni adanya penyembelihan hewan ternak seperti kambing. Nah, tata cara akikah yang pertama itu waktu. Waktu, anak-anak itu tergadai atau tertahan dengan akikahnya, disembelih hewan untuknya pada hari ketujuh, dicukur kepalanya dan diberi nama. Nah, itu salah satu waktu tata cara akikah. Nah, tata cara yang kedua yaitu syarat. Tata cara akikah, anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki syarat yang harus dipenuhi. Akikah menganjurkan untuk menyembelih hewan ternak seperti domba atau kambing yang cukup sehat. Tata cara akikah yang ketiga yaitu pembagian daging hewan ternak. Nah, kemudian tata cara profesi mencukur rambut. Nah, di tempat saya yaitu Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, menganjurkan untuk mencukur rambut bayi pada hari ketujuh setelah kelahirannya. Namun, hal tersebut tidak dijelaskan secara lebih lanjut mengenai tata cara mencukur rambut bayi. Yang jelas, proses pencukuran tersebut harus dilakukan secara rata. Itu terdapat di daerah saya. Yang terakhir, tata cara akikah yaitu doa untuk sang bayi. Nah, itulah salah satu penjelasan dari adat istiadat, akikah, atau potong rambut yang terdapat di daerah saya yaitu Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Nah, adat istiadat Melayu yang kedua di tempat saya yaitu malam berinai. Nah, setelah saya tadi sudah menjelaskan adat istiadat akikah, nah sekarang saya akan menjelaskan adat istiadat malam berinai di tempat daerah saya. Malam berinai adalah malam sukacita karena berinai dilakukan semalaman sebelum hari pernikahan. Malam ini seperti malam perpisahan antara calon wanita yang besoknya sudah dipinang. Inai akan digambarkan di kaki dan telapak tangan yang dilakukan juga oleh Mak Andam. Kemudian, prosesi pernikahan dengan menggunakan adat tidak hanya dilakukan sebelum akad nikah. Akan tetapi, ada juga yang dilakukan setelah akad nikah berlangsung, seperti profesi yang satu ini yaitu berinai besar dan berinai lebay atau tepung tawar. Kedua profesi ini merupakan ciri khas profesi pernikahan adat Kepri dan juga sebagai daerah Melayu masih melakukan prosesi ini.
Nah, kemudian prosesi berinai pada pernikahan adat Kepri Riau. Yang pertama yaitu tepung tawar atau berinai lebay. Nah, tepung tawar merupakan salah satu rangkaian prosesi pernikahan adat Kepri yang unik yang ada di daerah saya. Nah, adapun bahan-bahan yang dibuat oleh tepung tawar yaitu yang pertama yaitu beras kunyit, yaitu beras yang telah dihaluskan kemudian diwaduk dengan kunyit. Yang kemudian ada beras basuh, yaitu beras yang direndam dengan air biasa. Yang ketiga ada bertih, yaitu padi yang digoreng tanpa menggunakan minyak goreng. Yang selanjutnya air tepung. Air tepung tawar yaitu air yang diadu dengan beras giling. Kemudian ada perincis, yaitu ikatan dari beberapa jenis daun yang berjumlah ganjil, antara 5 atau 7 buah. Kemudian yang terakhir embat-embat, yaitu berupa air yang wangi-wangian. Itulah salah satu bahan-bahan yang untuk dibuat dijadikan tepung tawar. Setelah semua bahan tepung tawar lengkap, maka prosesi ini siap untuk dimulai. Prosesi tepung tawar pada pernikahan adat Riau dahulunya dilaksanakan dengan cara yang berpisah, di mana pengantin pria dan wanita duduk terpisah. Namun, saat ini untuk menyikat waktu, maka banyak yang melaksanakan dengan kedua mempelai duduk berdua, sekaligus kemudian secara bergantian, kemudian mempelai mulai ditepuk dengan tepung tawar. Nah, kemudian yaitu tata cara tepung tawar. Nah, tata cara tepung tawar yang pertama yaitu mengambil sedikit beras kunyit, beras putih, dan juga bertih. Kemudian mulai ditaburkan mulai dari atas kepala ke bahu kanan dan bahu kiri pengantin sambil membaca salawat Nabi. Yang kedua, memasukkan daun ke dalam air tepung tawar, lalu percikkan di atas dahi, bahu kanan dan kiri, lalu punggung kedua telapak tangan. Yang ketiga, mengambil sebutir telur, lalu memutari telur di muka sang pengantin. Yang keempat, mengambil sedikit inai, kemudian dioleskan pada telapak tangan, kuku, jari tangan, dan kaki pengantin. Yang keempat, setelah acara selesai, prosesi ditutup dengan doa. Itulah salah satu tata cara tepung tawar tradisi adat istiadat Melayu Kepri yang ada di daerah saya, yaitu Kabupaten Karimun. Baiklah, sekian dari video dari saya terkait ada istiadat Melayu masih digunakan di daerah saya jelaskan tadi. Dengan ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.